Selanjutnya di urutan ketiga kita memiliki kelompok nilai kita dari Universitas Student. Kepada nilai kita dipersilakan untuk melaporkan hasil karya tulis ilmiah. Terima cita Tata Badaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam cita untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil karya tulis ilmiah kami pada event lomba Para Sakti tahun 2024 serta salam hangat dari kami untuk teman-teman peserta lomba. Pertama-tama perlu diketahui bahwasanya seorang akademis dari Amerika Serikat pernah mengatakan bahwasanya penelitian adalah upaya untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru. Maka dari itu perkenalkan diri kami menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah kami upayakan dengan judul Lintas Jitu ChatGPT untuk meningkatkan pemeliharaan kosakata dalam penyusunan karya tulis ilmiah, karya tulis mahasiswa Universitas 3. Kami kelompok Cita dengan saya Sekian Pujo dan rekan saya Sutoranto Bantostiana. Baik, ini sedikit wajah-wajah peneliti kami, dan untuk yang pertama saya akan memaparkan mengenai bagian pendahuluan. Sebagai mahasiswa yang berangkat dari ilmu bahasa, masalah-masalah bahasaan, keterampilan berkomunikasi seringkali menjadi perhatian bagi kami. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa tulisan merupakan aspek komunikasi yang sering menjadi alternatif untuk menjadi alternatif ketika suatu informasi itu tidak bisa tersampaikan secara lisan karena keterbatasan baik itu secara internal individu maupun eksternal individu. Soalnya keterbatasan kosakata, perbedaan kata seringkali menghalangi seorang individu untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Masalah ini juga terjadi pada mahasiswa tentunya ya. Banyak sekali mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis, ide, gagasan yang luar biasa, tetapi mereka memiliki keterbatasan untuk bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Dan masalah ini sebenarnya bisa diatasi atau memiliki peluang dengan mendukung atau dengan dukungan perkembangan teknologi zaman saat ini yang saya yakin teman-teman di sini maupun di luar sana sudah sangat familiar, yaitu dengan teknologi AI ChatGPT. Dan bahkan mungkin beberapa peneliti ini juga meneliti hal yang sama. Dan dari latar belakang tersebut kami merumuskan masalah untuk mengetahui bagaimana potensi ChatGPT ini dalam perbendaharaan kosakata pada karya tulis ilmiah mahasiswa ujian. Kami melakukan penelitian ini dalam lingkup universitas agar proses penelitiannya bisa lebih dekat dan manfaat yang akan diberikan juga bisa lebih terasa seperti itu. Kemudian ada pun manfaat yang bisa diperoleh ada bagi pembaca, yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, memperluas cara pandang dari penggunaan ChatGPT ini. Karena tidak bisa dipungkiri, bagi mahasiswa yang memiliki idealisme tertentu, banyak yang menentang dengan adanya ChatGPT ini. Karena ChatGPT justru menjadi seorang mahasiswa menjadi malas, lalai, dan sebagainya. Padahal dengan versi yang sesuai, ChatGPT ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan potensi yang maksimal seperti itu. Next slide. Baik, untuk sebelum kami melakukan penelitian ini, tentunya kami sudah menghipotesis penelitian ini dan ada iya dan tidak, tetapi hipotesis kami sudah menghipotesis bahwa penelitian ini bisa memberikan pengaruh terhadap perbendaharaan kosakata dalam penyusunan karya tulis mahasiswa ini. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penyediaan data berupa penyebaran kuesioner yang kami sebarkan melalui Google Form kepada teman-teman dan rekan-rekan dari Universitas 3. Kemudian sumber datanya ada dua sumber, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu hasil kuesioner atau jawaban dari koresponden yang kami dapatkan yang kemudian kami akumulasi dalam beberapa jadwal. Kemudian data sekunder adalah kajian penunjang penelitian seperti PAD ataupun landasan-landasan lain. Dan ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, data kuesioner ini adalah pertanyaan kami terkait yang ingin kami dapatkan. Datanya ada 8 pertanyaan dengan 7 pertanyaan berupa pilihan dan 1 pertanyaan berupa essay. Yang pertama saya bacakan, seberapa sering Anda menggunakan ChatGPT
sudah kami akumulasikan. Ini adalah beberapa jawaban dari koresponden. Ada sangat sering, kadang-kadang tidak pernah, atau sangat membantu, cukup membantu, tidak membantu sama sekali, atau cukup membantu. Kemudian ada pertanyaan juga, ChatGPT memberikan keuntungan, salah satunya mendapatkan kosakata baru. Nah, ada jawaban dua, yaitu iya dan tidak, dan lainnya. Dan next lagi sebenarnya. Nah, ini adalah data essay yang kami dapatkan bahwa menurut Anda, meskipun menggunakan ChatGPT, apakah perlu tidak sih untuk merevisi hasil pekerjaan kita? Dan dari koresponden yang kami dapatkan, yaitu sebanyak 29 koresponden, semuanya menjawab perlu. Next, dan ini adalah alasan dari pertanyaan essay kenapa kita perlu merevisi dari hasil ChatGPT. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat dan kalian juga bisa lihat bahwa untuk menghindari plagiarisme, ChatGPT perlu diproses, orisinil, standar orang beda-beda, perlu karena informasi yang disajikan ChatGPT kurang relevan atau lain sebagainya. Next. Nah, ini selanjutnya coba next lagi. Kemudian apa bisa dikatakan? Baik, masuk pada bagian kesimpulan bagian akhir. Tadi terkait dengan bagaimana pengaruh atau dampak dari ChatGPT terhadap dengan bagaimana kita pemeliharaan kosakata. Pada penelitian yang kami lakukan atau analis yang kami angkat menunjukkan bahwa eksistensi dari ChatGPT ini telah diketahui fungsi strukturasinya terhadap dunia akademik mahasiswa. Yang mana sesuai dengan tema analis yang kita ikuti adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akademik mahasiswa. Nah, pada kesimpulan berikutnya adalah pada bidang akademik ini ChatGPT memberikan pengaruh yang positif tentunya terkait dengan data yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya terkait dengan bagaimana pada akhirnya ChatGPT ini memberikan pengaruh penambahan informasi pemeliharaan kosakata bagi mahasiswa universitas kita yang sebelumnya tidak mengetahui. Ini nomor mudah memanfaatkan teknologi GPT. Saran berikutnya dari kami terkait dengan bagaimana penelitian ini bisa berkembang. Ini adalah bagaimana nantinya GPT ini dapat diperluas data koresponden agar lebih luas dan kompleks lagi menyeluruh terkait dengan pengembangan penelitian terkait dengan penelitian yang serupa. Mungkin itu terima kasih dari kami ini adalah bentuk data pustaka yang telah kami cantumkan untuk sebagai bahan rujukan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Triwajita. Ya, Triwajita apa? Oh, baik. Silakan dari teman-teman. Oke. Saya tertarik dengan judulnya teman-teman sebenarnya. Kenapa menggunakan fatalitas jitu? Silakan. Izin menjawab, fatalitas jitu di sini kami berupaya untuk mengetahui atau menginstruksi bahwa kira-kira ChatGPT ini jadi satu komponen yang penting nggak sih untuk membuat karya tulis di mahasiswa Unidana. Apakah ChatGPT ini sebenarnya bisa kita gunakan mentah-mentah atau bisa kita gunakan dengan cara seperti tadi jawaban teman-teman bahwa ChatGPT harus dipoles lagi, direvisi lagi. Tapi pada tujuan kami adalah ChatGPT itu digunakan untuk membantu dan memberikan dampak terhadap penyusunan karya. Baik, sedikit izin menambahkan juga bahwa ChatGPT ini erat kaitannya dengan teknologi, dan teknologi memang seringkali digunakan untuk mengefisienkan sesuatu, dan lintas jitu di sini kami artikan sebagai bentuk efisiensi dari pekerjaan yang dilakukan seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, saya mencoba untuk menambahi ya, karena saya jarang sekali ada yang pakai judul lintas jitu gitu ya. Oke, teman-teman ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kenapa? Sebenarnya awalnya kami ingin menggunakan kuantitatif, akan tetapi setelah melihat beberapa daftar pustaka yang kami temukan bahwa metode deskriptif kualitatif ini masih tetap relevan dengan kebutuhan kami tanpa menyantumkan data angket tanpa menyantumkan ini. Kalau di kuantitatif ada valid dan tidak validnya, kami menggunakan deskriptif kualitatif agar akhirnya dari hasil data ini diakumulasikan dalam bentuk deskriptif serta memberikan kesimpulan dari penelitian. Oke, semester berapa teman-teman? Nah, yang ini Oke, nanti coba dipelajari kembali ya. Kalau dibedakan antara penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif,
ini kan teman-teman sebar angket ya. Kalau di kualitatif itu teknik pengambilan data yang adalah dengan wawancara, ya observasi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sudah menggunakan Google Form seperti ini, itu ya teman-teman berarti masuknya ke kuantitatif, gitu ya. Masuk deskriptif kuantitatif. Kalau nanti dipelajari lagi ya. Kemudian saya ingin mengomentari soal PPT-nya teman-teman ya. Jadi untuk teks kalau teman-teman akan nambah lagi, tolong jangan ditampilkan hasil lengkap pada kami di sini ya. Tadi itu ada beberapa pernyataan ya dari respondennya teman-teman gitu. Harusnya teman-teman bisa menyimpulkan dari situ mana yang paling penting gitu untuk disampaikan ke kami. Kemudian tadi juga jangan main langsung di screenshot aja dari Google hasil Google Formnya gitu. Harusnya teman-teman ada effort sedikit untuk remake dari itu gitu, karena pecah banget teman-teman gitu ya. Jadi itu agak lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok dari ini melengkapi saja yang disampaikan oleh Bu Ibu. Yang pertama adalah sama ya, sebetulnya adalah sebuah teknologi gitu ya. Isunya masih sama gitu. Teknologi itu kan seperti pedang bermata dua ya. Jika digunakan dengan baik akan menjadikan suatu kebaikan dan tidak akan melukai diri sendiri. Nah, kalau menurut pandangan kelompok teman-teman, bagaimana menanggapi isu mengenai plagiarisme? Kemudian ChatGPT itu juga kan sangat masih terbatas sebenarnya. Ada beberapa tingkatan yang tidak bisa dicapai gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ChatGPT itu juga lebih lengkap dengan isu membuat malas gitu ya. Jadi dari teman-teman FKIP bagaimana menanggapinya, menanggapi ini? Baik, sesuai dengan apa yang kita lihat terkait dengan lintas itu untuk menggunakan untuk memberdayakan kosakata ini. Jadi kami rasa terkait dengan perkembangan ChatGPT ini baik untuk meningkatkan pemberdayaan kosakata, karena fokus dari manfaatan ChatGPT atau optimalisasi teknologi ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan kosakata yang pada sebelumnya mahasiswa itu ada kesulitan untuk mencari kata kunci atau kajian terkait dengan KMS yang diangkat seperti itu. Terkait dengan plagiarisme, bagaimana mekanisme yang sebagai apa sih respon dari mahasiswa? Kami sudah mengatakan tadi bahwasanya mereka tetap setuju merevisi semua hasil yang mereka dapat dari adanya ChatGPT. Ilmu atau wawasan baru yang mereka dapatkan dari ChatGPT itu kemudian di elaborasi, diringkas kembali atau di bagaimana, karena kadang itu ada kata-kata kalimat yang terlalu tinggi atau kalimat-kalimat yang rancu, yang kurang selaras atau ambigu yang muncul di ChatGPT ini. Maka dari itu mahasiswa tadi sudah setuju bahwasanya ChatGPT itu meskipun tetap memanfaatkan tetap ada unsur plagiarismenya, tapi mereka mencegah atau mengantisipasi hal tersebut dengan merevisi kembali seperti itu. Terkait bagaimana pada akhirnya nanti ChatGPT ini mengakibatkan kemalasan dan sebagainya, karena sudah dijelaskan di awal tadi oleh rekan saya, ini tuh menjadi hal yang terobosan baru bagi nanti pada akhirnya dengan adanya KMS ilmiah kami, kita bisa mengubah wawasan atau pandangan dari masyarakat atau mahasiswa. Maksudnya bukan cuma ChatGPT untuk memberikan kemalasan, maksudnya untuk mempermudah, intinya mempermudah dan mengefisiensi, bukan pada artinya kita leha-leha untuk abai seperti itu. Teman-teman bisa menambahkan? Sesi ini jawab sudah bisa habis. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok teman kita. Boleh teman-teman kasih aplaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di urutan keempat, kita memiliki kelompok Desatek dari Universitas Indonesia. Kepada kelompok Desatek